Jendela Haunan, tempat di mana dunia dilihat dari dua arah. Kita melihat dunia melalui jendela Haunan, dan jendela Haunan ngintip balik ke dunia kita. Sahabat-sahabat jendela Haunan sekalian, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Jadi dari Mas Darling ya, ini ngundangnya luar biasa, lumayan sulit, karena Mas Darling sepertinya sibuk gitu dengan dunia Mas Darlingnya gitu ya. Sangat sibuk. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu ya. Boleh. Namanya siapa? Namanya SK. Bang SK, apa kabar? Baik ya? Baik. Bang SK. Yang satu lagi? Namanya siapa? Siapa? Sarip Abdullah. Syarif Abdullah, Masya Allah. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas SK. Kan Mas Darling itu yang kita dengar masyarakat sadar lingkungan ya. Nah, itu ngomong-ngomong gimana ceritanya bisa terbentuk masyarakat sadar lingkungan yang dimana Mas Darling itu aktivitas di lingkungannya luar biasa ya. Jadi bisa memberikan dampak positif, berkolaborasi dengan RT dan warga. Intinya yang menginisiasi siapa nih, dari Mas SK apa? Dari Mas Sarip dulu. Boleh, silakan dari Mas SK dulu deh. Silakan diceritakan gimana awal inisiasinya berdirinya Mas Darling itu. Silakan. Ya, sebenarnya bukan dari saya pribadi, dari kegundahan anak-anak yang kita sering mungkin sering ketemu, sering ngumpul-ngumpul, cuman nggak ada arah ke depannya itu mau ngapain, kayaknya nggak ada tujuan gitu. Oh gitu. Nah, anak-anak di situ yang kita obrolkan atau kita sharingkan rata-rata dari pedagang, ada pengusaha. Nah, di situ ada obrolan gitu. Pas di situ di lingkungan saya pribadi di RT 8 RW 8, di situ dilihat ya bagian ya ibarat maaf nih, lingkungan yang kurang bersih atau agak kumuh gitu. Oh, gitu. Makanya anak-anak yang sering ke situ, pada main ke situ, kita ada obrolan gitu. Bagaimana untuk kita menghadapi kedepannya nih, banyak sampah berserakan, lingkungan gak sehat, dampaknya kan ke kita. Nah, di situ diadakan musyawarah nih, para pedagang, para pengusaha gitu kan. Diambillah keputusan bagaimana kita mempunyai ide-ide untuk salah satunya kebersihan lah ya, Kebersihan. yang dicetuskan namanya Mas Darling, masyarakat sadar lingkungan ya. Di situ banyak kegiatan yang paling pertama ya tadi kebersihan lingkungan dulu gitu. Oh, jadi awal-awalnya inisiasinya melaksanakan kebersihan lingkungan. Tapi ngomong Bang SK sendiri tadi bicara rata-rata kayaknya tongkrongan para pedagang pengusaha. Bang SK sendiri usahanya apa nih? Saya pribadi pukis sih, usahanya pukis. Pukis itu kue ya? Kue Ya, pukis kue ya? pukis. Kue namanya yang udah melegend gitu, dari dulu sampai sekarang masih ada gitu. Dari zaman dulu itu ya? Legendaris. Makanya pukis saya dinamakan pukis legend gitu. Ya. Tapi dengar-dengar ngomong-ngomong katanya Bang SK itu juragan atau owner yang cabangnya banyak, itu bener nggak tuh, gimana itu? Ya, emang di situ ceritanya emang kita nggak ada anak buah, nggak ada bos gitu loh ya. Nah, saya di situ menyediakan bahan baku untuk dijual. Kalau yang jual nggak ada juga saya ngejalan gitu. Oh, gitu. Makanya kita saling membutuhkan, dia butuh produksi saya juga butuh penjualan mereka gitu. Oh gitu. Intinya begitu. Itu kurang lebih ada berapa cabang pukis jaringannya? 10 lebih sih. 10 ya? Termasuk Bang Sarip kan? Iya. Sama pukis juga usahanya? Saya yang gitu sama Mas SK. Cuman kan sistemnya kan ada macam-macam. Ada yang misalkan dia punya lapak sendiri, berarti dia tinggal ngambil ke Mas SK. Kalau lapak yang disediain Mas SK, berarti ikutnya Mas SK. Berarti produksi di Mas SK ya? Ya, bahan baku segala macam gitu ya? Saya menyediakan. Oh gitu. Berarti ada
semacam franchise mungkin ya, Iya, mirip bisa jadi. franchise ya gitu ya. Iya. Contoh ketika saya mau pengen punya usaha kopi juga bisa ke Bank SK itu. Bisa Disediakan apa Sediakan. bahan bakunya, bahan bakunya. termasuk tempatnya, boothnya mungkin. Kalau tempat mungkin saat ini belum memadai karena kita kekurangan ya tenaga untuk ya kayak tukang bikin gerobak, survei lapangan belum ada gitu. Luar biasa ya. Intinya emang pengusaha gitu ya, Iya. yang produksi sendiri. Tadi Mas Arif pukis juga. Ya, Selain pukis apa lagi usahanya? untuk saat ini masih pukis aja. Pukis Cuman kan ya. di pukis, kenapa tuh pilihannya pukis itu tadinya kan masing-masing itu punya apa ya, punya kerjaan masing-masing. Gitu. Cuman karena milihnya pukis itu waktunya sebentar, Hmm. berangkat habis subuh, pulang sebelum zuhur. Oh gitu. Karena Ya. waktu adonannya pun segitu, Hmm. jam-jam tayang kita itu durasinya tuh segitu. Oh gitu. Iya. Lebih dari itu udah pulang istirahat. Luar biasa ya. Nah, kita kembali lagi ke Mas Daring tadi ya. Silakan dilanjutin ceritanya. Tadi gimana Mas Daring berawal dari biasa ngumpul, nongkrong, sepertinya nggak ada arah tujuan. Karena sepertinya teman-teman Mas Daring peka gitu ya melihat. Dan apa sih faktor pendorong yang Bang SK sama Bang Sarip kok pengen ada perubahan gitu ya? Karena jarang loh hari gini gitu ya ada anak muda semua ya. Hari gini ada seorang anak muda yang peka terhadap lingkungan, sampai melihat sampah berserakan, kayaknya agak nyaman nih gitu, Iya. kayaknya pengen bersih. Inti niatan pertamanya itu tadi melihat lingkungan ya, ingin ada perubahan dari hal kebersihan dulu. Terus secara latar belakang niatan, visi misi lah, kira-kira apa nih yang latar belakangnya kok teman-teman bisa-bisanya membentuk komunitas Mas Darwin gitu. Kira-kira apa nih motivasinya gitu dari Bang SK dulu, silakan. Ya kemarin kita teman-teman membahas salah satu latar belakangnya agar manusia itu sedikit sadar gitu kan, peduli dengan lingkungannya. Sesuai namanya ya, Iya. sadar lingkungan. Buang sampah pada tempatnya gitu kan. Oke. Terus ya efek kita kalau nggak sadar kebersihan, lingkungan kotor, itu kan efeknya panjang gitu. Betul. Bisa ke depan keturunan kita atau saudara-saudara kita yang menempati tinggal di situ pasti nanti banyak penyakit gitu kan. Terus ya banyak faktor yang membuat kita mempunyai ide itu. Ya pertama ya ini bawa-bawa Islam nggak apa-apa nih. Itu ya, nggak apa-apa. Nah kita kan lihat di surat Ar-Rum ayat 41 apa ya? Ar-Rum 40 31 apa ya, bahwa di situ Allah melarang bahwa kita itu jangan merusak bumi, itu menjaga kebersihan ya kan, tanaman dirawat. Kenapa gitu kan? Ternyata kalau kita lihat Islam hadir gitu kan mengatur segala kehidupan kan. Nah kalau kita lihat, kita bernafas dengan oksigen, Dengan udara, oksigen. Oksigen kan, oksigen itu O2 ya. Ya. Nah ternyata kalau kita merusak oksigen, berarti kan oksigen itu PT-nya nafas kita gitu. Kalau dinamakan PT kan, kalau PT-PT-nya rusak kan kita tergantung ke siapa gitu, nggak bisa bernafas. Kita nggak bisa bernafas 3 menit aja bisa jadi meninggal gitu kan. Nah salah satu Islam mengatur itu ya, kebersihan itu sangatlah penting gitu kan. Seandainya tempat yang kita tinggalin kotor, nggak ada oksigennya, cuacanya panas kan, efeknya kemana-mana gitu. Makanya ya alhamdulillah kita bersepakat gitu kan, Mas Daring ini kita mulai dari kebersihan dulu, membersihkan got-got sampah, kita masukin pada tempatnya. Ya kita tadi warga biar sosialisasi gitu, warga biar membuang sampah pada tempatnya dulu gitu. Kita prosesnya memang bertahap, nggak langsung ke RT atau kemana. Intinya kita dari lingkungan dulu, nanti ke RT, ke RW gitu. Ya tahapannya begitu yang kita lakukan gitu. Berarti kampanye dulu, sosialisasi dulu. Nah itu pelaksanaan kebersihan itu awalnya oleh anggota Mas Daring sendiri atau langsung mengajak masyarakat tuh? Gimana tuh prosesnya? Awalnya emang kita mencontohkan gitu kan. Mencontohkan dulu ya. Ya karena kita juga pendatang gitu kan. Kita belum punya untuk
Ya awalnya sih kita izin gitu ke RT, siapa tahu RT menggerakkan masanya untuk ikut Mas Darling. Oh, berarti kolaborasi sama RT ya. Luar tadinya biasa ini. kita contohkan di lingkungan kita, ternyata ada yang tinggal di RT lain ingin mengadakan sama kebersihan itu. Kita sering berjalan itu 2 minggu sekali gitu. Dulu sekali itu sudah terjadwal ya. Iya udah di RT kan, saya tinggal di RT RW-nya 08, RT 08. Nah, kemarin di RT 5 RW 9 kita udah berjalan, RT 8 RW 10 sudah berjalan. Ya mungkin baru yang saya tangkap ya di lapangan itu. Jadi kalau saya tangkap secara tersirat, kan tadi dengan dasar-dasar perintah Yang Maha Kuasa lah ya. Jadi kayak sepertinya bisa disimpulkan ingin menebarkan rahmatan lil alaminnya gitu ya kan. Iya. Berawal dari tadi bahwa kita nih, karena saya pernah dengar gitu ya di ayat lain, telah terjadi kerusakan di muka bumi akibat tangan-tangan manusia yang bertanggung jawab gitu ya. Maka ya Yang Maha Kuasa sendiri lebih mencintai orang yang amanah, yang menjaga lingkungan kan gitu ya. Itu sedikit gambaran visi misi nih. Ya isi kayaknya itu. Visi lah ya, visi. Oke. Coba dari Bang Syarif sendiri, ini kan sesama Mas Darling ya? Ya sama. Oke. Nah, Bang Syarif sendiri apa nih yang melatar belakangi pertanyaan yang sama ya? Yang melatar belakangi, teman-teman ini bisa kompak pengen bikin ada perubahan di lingkungan sehingga membentuklah Mas Darling. Apa nih motivasinya nih atau visi misinya? Awal yang pasti sih ya, kita tinggal itu yang dari Mas Aska obrolin, misalnya kita tinggal di tempat yang maaf, tempat kurang bersih, kurang layak gitu. Ngerasa nggak nyaman lah gitu ya? Nggak nyaman. Nah, berawal dari itu dulu. Nah, kita rata-rata namanya orang pendatang kan, sebenarnya kita datang ke situ kurang nyaman, kurang nggak, timbullah obrolan. Nah, terus berawal itu dari bersih-bersih itu dulu tadinya. Nah, singkat cerita ya cobalah izin ke RT gitu kan, karena kita namanya pendatang, siapa tahu dapat masa tambahan, Dapat dukungan ya, dapat support dari masyarakat sekitar. Nah, ini berangkatlah dari itu. Nah, terus ya 1, 2 orang, 3 orang ya mensupport itu. Nah, lama-lamaan kita dijadwalin tuh dalam 2 minggu tuh bisa 2 kali, bisa sekali gitu kan. Dan kita tinggal pun kan masing-masing, karena tempat Mas SK itu tempat kita tempat usaha jualan bukis itu. Nah, kita tinggal masing-masing. Nah, terus diterapkanlah dari masing-masing itu kegiatan itu merambah dari tadinya bersih-bersih sampai ke olahraga. Olahraga juga. Olahraga yang sebagian dari kita jasmani rohani lah ya. Untuk olahraga berarti jasmani dulu. Nah, itu pun kita juga sama izin ke RT yang kita tempat tinggal gitu kan. Karena apa ya, maksudnya namanya kita balik lagi tadi, kita pendatang nggak bisa seenaknya gitu kan. Gimana nih Teh, bisa nggak kita izin pinjam lahan apa tempat buat olahraga dan mengajak ya, lalu balik lagi tadi tujuannya mah untuk lingkungan gitu ya. Untuk lingkungan, terutama untuk apa ya, ya di hiruk pikuknya kita cuman usaha kerja minimal ada lingkungan gitu kan, enak gitu kan, ibaratnya berdampingan lah ya, lebih merangkul ke masyarakat gitu ya, warga lokal gitu kan, selaku kita biar jangan apa ya, minimal kita bersapa lah ya. Kalau kita tatap muka sering ketemu gitu kan, jadi dari sisi sosialnya ya, bersilaturahminya, merangkul kebersamaannya ya. Ntar ya akhirnya tujuannya ya kita biar apa ya bahasanya ya, sama lingkungan sekitar itu akrab lah ya, nggak memandang kita dari suku mana itu, tidak ada ya, harapannya nggak ada rasis lah ya. Nah, itu bagus ya, jadi berbaur gitu ya, berbaur di masyarakat, kebersamaan gitu ya. Nah, dari sisi bersih-bersih sendiri nih, sudah sejauh mana nih dampaknya? Udah gitu pelaksanaannya masih oleh anggota Mas Darling sendiri, apakah sudah ada warga yang terlibat nih? Ya, ada warga terlibat, cuman belum banyak lah ya, karena sekarang gini, misalnya bersih-bersih kan di Jakarta itu ya ada petugasnya masing-masing gitu kan. Ya kurang dukungannya mungkin di situ gitu kan. Nah, sedangkan kita kan tidak mengharapkan ya bahasanya imbalan atau apalah, murni emang kita yuk bersih-bersih gitu aja kan. Ya 1, 2, 3 orang baru mau sadar itu gitu kan. Kalaupun kita takutnya kan, kita seandainya kita namanya gak ada bayaran ya kan, kita bersih-bersih nggak ada yang bantuin, kan dia ada yang pengharapan imbalan juga gitu kan.
Tapi Ya. sepakat tuh ya. Jadi Sepakat. walaupun sudah ada dinas kebersihan lingkungan setempat, walaupun ada sudah petugas kebersihannya, tetap aja kita nggak bisa mengandalkan petugas itu. Iya. Kan semua individu harus saling menjaga, merawat gitu ya. Terus kalian masih penasaran nih dari sisi bersih-bersih ya? Itu gimana nih teman-teman Mas Darling mensosialisasikan, mengkampanyekannya, mengkampanyekannya itu apa sekedar mencontohkan aja yang penting kita action nih, action bersih-bersih. Ada nggak satu bentuk sosialisasi berbentuk ya entah itu door to door, entah itu apa selebaran, brosur, pamflet atau seperti apa gitu. Apa yang penting action ngajak gitu. Seperti apa nih sistem komunikasi, sistem sosialisasinya? Boleh silakan tuh. Pertama itu ya izin RT udah pasti. Pertama tadi sistem izin RT ya. Karena ya namanya dia penanggung jawab setempat lah ya, izin RT dulu. Tapi untuk door to door itu belum. Kayak misalkan ngasih pamflet atau spanduk itu belum. Tapi lebih ke action dulu. Action dulu ya. Action dulu. Yang penting itu jadi habit, jadi budaya. Semoga yang lain mengikuti kan gitu ya. Iya. Dan yang pasti kan ntar ada pertanyaan. Iya. Ini dari mana sih? Dan kita kan udah ada seragam lah ya, yang namanya Mas Darling. Walaupun sekedar tulisan Mas Darling gitu doang kan, masyarakat sadar lingkungan. Tapi harapannya itu ya lebih ke depannya itu minimal ada pertanyaan lah ya dari orang luar sendiri, maksudnya luar di sini tuh dari lingkup kita yang udah tahu pencetus Mas Darling itu sendiri gitu ya. Enggak yang namanya biar nggak kaku lah ibaratnya. Betul. Tapi pencetusnya itu ngomong-ngomong satu orang Pak, siapa nih kalau boleh tahu pencetusnya nih? Ya pasti kita dimintain emang punya gagasan yang sebuah nama kan harus membawai nanti apa efeknya gitu. Dan harus ada makna ya. Nah, makanya ya pencetusan tadinya satu orang. Cuma kan kita sepakati nih bahwa nama ini tuh kira-kira bagaimana gitu kan dilihat dari namanya ada maknanya, terus tujuannya. Jadi sepakatin anak-anak anggota Mas Darling sendiri biar dia sadar dia ini pasti ada motivasinya. Nggak mungkin kita contohkan dia ikut, enggak. Kayak tadi kita kadang sering mencontohkan ke warga gitu. Kadang warga ya ada yang mencurigai, oh ini kayaknya mau kampanye nih gitu. Nah, ini dari komunitas mana gitu ya. Kan? Apakah ada udang di balik batu, tujuannya apa? Kalau murni teman-teman ini pengen ada perubahan lingkungannya gitu ya. Iya sebenarnya itu yang Iya. kita obrolkan, yang kita ajarkan ke teman-teman bahwa hidup itu kita hidup tuh bukan sendiri gitu kan. Itu dia. Kita Manusia kan makhluk sosial ya, nggak bisa hidup iya, sendiri ya. dari lahir sampai meninggal kan kita butuh orang. Oke. Makanya kita ya harus ya kata orang Jawa gitu kan, urip kuwi tergantung nandure gitu. Oke, apa itu artinya tuh? Hidup itu ya tergantung kita nanam gitu. Nanamnya cabai pasti tumbuhnya cabai gitu. Kita nanamnya kebaikan pasti tumbuh kebaikan. Apa yang kamu tanam itu yang dituai gitu ya. Nah, iya. Walaupun kadang nanamnya kebaikan, tapi tumbuh yang lain-lain gitu. Tapi sekelas event kegiatan bersih-bersih aja ada pertentangan di situ ya. Ada nggak yang tadi? Ya, Apa sekedar mempertanyakan, apa ada yang nggak setuju? Apa mempertanyakan ini siapa nih, dari mana nih? Ya minimal simis lah. Lapangan. Simis itu dalam arti ya, Sinis. ya dalam arti gini kan, seandainya nih kita kan naruh tempat kan kita belum tahu nih. Kayak misal sisa-sisa lumpur gitu kan, naruh kan kadang ada yang nego, nggak setuju nih taruh di sini nih berantakan nih. Nah ya sebagainya kita ngalahin dulu lah. Ibaratnya kalau memang itu membutuhkan ada biaya admin atau operasi buat naruh ke gerobak yang mengangkut, ya kita tetap sedia naruhin biaya seberapa sih untuk ngangkutin itu barang gitu kan, yang sampah-sampah sisa-sisa gitu. Oh gitu. Tapi kan tetap walaupun bersih-bersih seperti itu kan, ya pertama kita mengeluarkan tenaga gitu ya, otomatis tenaga, waktu, pikiran yang termasuk lah. Itu sampai keluar ini juga nggak, keluar budget ya kan, mungkin ibaratnya ada uang kopinya, konsumsinya, itu dari mana tuh pendanaannya itu Mas Darling? Kalau pendanaan sendiri apakah patungan ya, teman-teman yang ada gitu? Kita patungan gitu. Sudah tenaga iya, uang juga iya gitu. Cuman ya itu resiko bahwa kita pengen memperjuangkan kebaikan ya pasti ada resikonya kan. Jadi bernilai sodakoh ya. Sodakoh tuh tidak hanya berbentuk uang saja, bisa juga berbentuk tenaga, pikiran dan lain-lain. Bahkan sodakoh tergantung kan katanya senyum ya, dengan tersenyum. Ini teman-teman Mas Darling luar biasa gitu. Nah, ngomong-ngomong kegiatan ini, saya masih penasaran sama kegiatannya. Selain bersih-bersih ini di Mas Darling, apa aja yang sudah berjalan nih?
apakah nanti ada rencana pengembangan lagi, mau mengadakan kegiatan positif apa di lingkungan gitu? Ini yang sekarang udah berjalan itu olahraga, yaitu olahraga bulu tangkis, karena posisi kan Olahraga ya, bulu tangkis ya. kalau siangan kita pagi jualan aktivitas, kalau habis johor ke bawah merambah ke asar kan habis istirahat mungkin ya yang bagian Mas SK bagian produksi ya kan. Gitu. Berarti jam-jam luang itu habis sisa paling bisa merambah ya itu tadi yang udah berjalan olahraga bulu tangkis gitu kan. Ya walaupun tadi bicara tempat itu kita masih lupa gitu kan, walaupun outdoor gitu kan, bukan yang di gor atau Iya. apa ya, lebih ke depannya itu minimal sama masyarakat itu Masyarakat. dekat gitu kan, mau lokal mau pendatang gitu kan biar akrab lah ya. Rencana ke depan itu akan mengadakan semacam tadi bazar gitu ya. Bazar yaitu yang di baju ngumpulin layak pakai, tapi yang masih bisa dipakai dan bisa dijual gitu. Keren itu. Nah, Iya. hasil dari itu sendiri pun kita bagiin ke lingkungan yang kita tempati gitu. Dalam arti tempati, misalnya kita minjem tempat di sini, si A gitu. RTA yang saya RT berapa Mas? RT 7 RW 5. Nah, itu rencana mau bagian dari bazar gitu kan. Bazar yang buat dikumpulin itu ntar hasilnya insya Allah akan disumbangkan di anak yatim piatu. Masya Allah, saya merinding dengar ya. Luar biasa ya. Ya mungkin perencanaan awal itu walaupun belum berjalan tapi sudah berjalan mengumpulin baju yang layak pakai. Dan kita pun disebar ke WhatsApp, ke grup masing-masing yang punya lingkungan-lingkungan, tidak menutup kemungkinan kan namanya baju layak pakai kan itu ya kekecilan apa gitu. Ntar kita sortir lagi, enggak yang benar-benar nggak bisa dipakai terus dikumpulin, enggak. Yang penting kan Ya, kelayakan layak bajunya. pakai, dicuci kembali, di wash gitu kan. Nah, Laundry. itu di laundry, baru ntar dibagiin. Mau jadi bagiin kita penjualan dulu tuh. Iya. Ya, rencananya seperti itu Pak. Bersih lingkungan, donasi tadi ya, berarti ya pengumpulan baju layak pakai di mana nanti hasil penjualannya buat lingkungan itu sendiri dan buat anak yatim. Anak yatim. Lu sungguh mulia sekali hatimu Mas. Mas Darling, namanya aja udah keren Mas Darling ya. Nanti kalau ada yang manggil Darling bukannya sayang. Ya, terus apalagi nih Mas kegiatannya selain bersih lingkungan, terus tadi ada bazar pengumpulan baju layak pakai, di mana penjualannya itu nanti untuk donasi lingkungan itu sendiri dan untuk anak yatim. Apalagi nih, ada 2 nih tadi ya. Ada apa lagi nih yang sudah berjalan kegiatannya? Kalau masalah keagamaan ya kita masjid namanya. Oh, beda religinya ya. Ya, masjid kemarin berjalan di RT 8 RW 9 juga Di rusun. ya di rusun Cakung Barat di situ. Ya di situ ada DKM yang biasa membersihkan masjid itu, cuman ada satu warga kemarin pas kita di lapangan bilang, ini dari mana nih Mas? Gitu. Yang menanyakan bahwa kayaknya asing nih bukan-bukannya, karena paling 1-2 orang di warga di situ kan ada. Gitu. Kita dari Mas Darling, Bu, Mas Darling itu apa gitu? Ya karena namanya disingkat gitu kan, banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Mas Darling itu ya masyarakat sadar lingkungan. Nah, sedangkan di sini ada warga yang meminta kita untuk membersihkan masjid gitu kan. Oh bagus ya kalau anak-anak sekarang bisa kreatif begitu daripada Didukung ya sama iya, warga. tumben-tumben anak muda mau pada sadar diri itu gitu bahwa nilai positif. Ya mungkin kedepannya anak-anaknya ibu-ibu yang tadi nanya mungkin bisa jadi ya pasti nanti sosialisasi ke warganya untuk dari mana gitu. Karena kita kan tidak membawahi dari RT berapa gitu. Tapi sifatnya lebih ke kolaborasi ya, sosial gitu ya. Jadinya nggak fokus ke RT mana nih. Intinya dari tadi dari anak-anak paguyuban pedagang gitu kan disatukan, kita harus punya visi misi dan tujuan hidup kita ya, ada tujuan Ada tujuan dan ada arti ya, ada dampak ya. Karena sesuatu hal positif itu dimulai dari pribadi masing-masing dan ketika ada hal positif pun kita nggak bisa sendiri kan, harus ngajak ya. Iya. Sehingga tadi menariknya tuh ketika apa yang ditanam maka itu yang akan kita petik ya. Sehingga nanti dampaknya bisa meluas dari 1 RT 2 RT nanti meluas ke tingkat RW, sampai ke tingkat kabupaten ya kan, sampai kota.
nanti bisa nasional bahkan internasional gitu. Amin. Ya, terus apalagi nih? Tadi sudah ada yang ketiga ya, sudah ada resik-resik masjid, masjid, apalagi yang sudah berjalan? Ya sudah berjalan ya, untuk saat ini baru itu ya lingkungan sekitar masjid, dan untuk keolahragaan bulu tangkis, Olahraga ya, Futsal ada. futsal, lapangan lebar juga ada. Untuk olahraga sih insya Allah komplit ya fasilitas itu kan. Cuman ya baru untuk yang umum, belum yang kayak merambah misalnya stadion apa kan. Kita pada prinsipnya itu hanya mencari keringat saja lah, Mencari bahasanya keringat, ya. bahasa ininya kita ngomong, waktu luangnya itu banyak. Oh gitu. bukan yang apa ya, namanya kita jualan, ada ya yang sehari, ada yang setengah hari, ya masing-masing yang bisa waktu aja lah. Ya, intinya fleksibel ya. Fleksibel, yang waktunya ya. tidak harus ditentukan ini walaupun ada jadwalnya gitu kan. Ya. Nah itu selain pengusaha, ada nggak teman-teman yang lain di bidang lain? Apa rata-rata ya memang pengusaha semua nih? Pengusaha atau pedagang tadi? Ya macam-macam. Ada juga ya yang karyawan, PT, konveksi. Mas Darling sendiri berapa orang saat ini keanggotaannya? Sekitar Kalau Mas Arif 15 yang aktif. Cukup banyak juga ya. Maksudnya yang aktif dalam arti di sini ya bagian ngoprak-ngoprak lah Ngoprak, ya. ya. Ayo berangkat. Ya. Tapi di luar itu kan kalau ada dukungan Geraknya. dari masyarakat lain, kita nggak bahasa siapa gitu, nggak. Mau punya seragam, mau nggak punya seragam ya silahkan gitu. Oh gitu. Yang penting kan kita bergeraknya masih di lingkungan lokal gitu. Yang penting kebersamaannya. Kebersamaannya itu. Memang diawali dari fokus di lingkungan setempat dulu ya. Lingkungan setempat, dan yang minimal ya yang kenal lingkungan itu sendiri gitu kan. Entah dan kita bisa diajak kemana aja nih. Misalkan Om sendiri tinggal di mana gitu kan. Saya misalkan tinggal di Bekasi, Tinggal di Bekasi, tapi kenal sama kita. Om, ayo kita bantuin. Misalkan sampean mau bangun rumah apa, karena kita kenal gitu kan. Ayo gotong royong dulu. Wah, boleh, Seorang, jadi ayo saling berangkat. gitu ya. Iya. Karena mirisnya di hari ini kepekaan sosial, kepedulian sosial sudah mulai luntur ya. Jadi hal-hal kayak gini emang bagus nih buat digelorakan gitu ya, dikampanyekan ya. Terus kira-kira apa sih ke depan yang pengen dituju dari Mas Darling ini? Sasaran targetnya mau seperti apa nih Mas Darling ke depan ya rencana? Tentunya kan tadi dengan pengembangan pengen lebih meluas lagi gitu ya, sehingga dampak-dampak yang positif ini terutama kan karena anak muda ya. Nah ke depan kira-kira apa nih yang pengen dituju, yang pengen dicapai dari Mas Darling sendiri, dari Mas SK dulu ya, silakan. Kalau untuk saat ini dari anak-anak sendiri, kalau kita lihat tujuan gitu ya, sebenarnya tujuannya agar masyarakat ya tadi gitu kan, cuman lebih tujuan lebih yang kita inginkan bahwa apa ya, Ini lebih ke tujuan besar ya, lebih ke jangka panjang yang ingin dicapai seperti apa nih ke depan Mas Darling ini? mungkin Mas Darling ini bukan tujuannya bukan di ya sekupnya bukan di RT RW ya, tujuannya mungkin ya karena kita tinggal di Indonesia, pengennya sih ya kita menjaga Indonesia ini ya Karena ya ekspansi lah gitu ya, bukan ekspansi ya. dari cakung doang gitu. Pengennya ya negara kita semua sadar gitu, kebersihan itu penting. Ya tujuan yang besarnya mungkin itu gitu. Tujuan besarnya lebih menularkan ke lebih luas lagi gitu ya. Yang seperti itu ya. Iya, Kalau Bang Sarip nih, kira-kira yang pengen dicapai ke depan apa nih? Seperti apa nih pengembangan Mas Darlingnya? Ya karena kita ibarat kata ya bicara tadi ya, ibaratnya kan kita merantau di Jakarta gitu kan, untuk sekedar mengajak kumpul dan ya bahasa tadi bersih-bersih itu kan gak gampang gitu kan. Ya itu kan apa ya, hiruk pikuknya kita di kota kan punya tujuan kesibukan masing-masing. Ya pasti merantau ke sini berarti nyari cuan, nyari duit gitu kan. Nyari pulus. Sama aja. Nah, pada intinya mah tujuannya kita satu tadi yang Mas Eska bilang gitu kan, kumpul bareng nyari bersih-bersih apapun segala macamnya untuk demi lingkungan gitu. Karena kita kesadaran tadi lingkungan kurang bersih nih ini nih. Pada intinya tujuan besarnya ya agar orang-orang itu masing-masing ya per individu itu mempunyai, coba kalau masing-masing individu itu sadar bahwa kebersihan ataupun
sekedar gotong royong ataupun kumpul-kumpul itu dia punya masing-masing sadar, pastinya ya nggak usah diomongin lah ya. Iya. Ibaratnya tujuan dan apanya itu udah ngerti dia, Sudah ini ngerti. mau ngapain sih kita itu, Hmm. hidup itu mau ngapain gitu Iya. kan. Nggak cuma sekedar ya bahasanya itu nyari cuan gitu loh, kita perantau dan segala macam, yang minimal anak-anak ke depan, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu bisa meniru itu gitu kan. Jangan yang ya namanya sosial media, sosmed dan segala macam kan fokus sekarang pada fokus ke game lah, ke Iya. HP lah gitu kan. Coba kalau orang tuanya nggak mencontohin gitu Nah kan. itu dia. Apa-apa HP, apa-apa HP gitu kan. Hmm. Nggak ada gitu kan. Kalau ini nggak ada arahan lah bahasanya kan, karena sibuknya di ya namanya Jadi kewajiban kita membimbing lah ya. ya membimbing bentuk nyata lah ya, bukan hanya sekedar omongan gitu kan. Dan nggak hanya di tingkat keluarga, tapi tadi juga menebar kebaikan ke lingkungan sekitar, ke masyarakat gitu. Nah, ngomong-ngomong dari semua kiprahnya Mas Daring selama ini, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi selama ini Mas Eska? Ya pasti kendala banyak ya. Atau ada pertentangan apa di lingkungan, atau ada kendala apa-apa biasanya di lapangan? Yang dihadapi apa aja nih kendala-kendalanya? Kendala di lapangan ya kayak tadi itu, satu dari mereka menanyakan tujuannya apa nih, kok zaman sekarang kok gak ada mau bayaran ya kan, Mempertanyakan ya mempertanyakan gitu kan. berarti perlu diedukasi gitu. Terus pertanyaan warga mana, dari mana, kan kita nggak enak gitu kan, seakan-akan bersih-bersih bareng begitu kayaknya diasingkan gitu kan, nggak umum soalnya. Jadi kesannya masih di kotak-kotak gitu Nah, ya. iya. Ya kendala-kendalanya kadang kita di lapangan kadang warganya kadang sering menanyakan gitu, jadinya kan menanyakan ini dari mana sih, cuman menanyakannya nggak langsung ke pribadinya yang bersih-bersih gitu. Kadang ntar habis bersih-bersih menanyakan ke RT-nya, dari warga mana teh gitu. Kalau kan sudah izin ART ya, sudah ACC ya. Harusnya kan kalau kita sering ke situ ke depannya gitu kan, apakah udah tahu ini orang biasa minggu kemarin ke sini, minggu ke depannya lagi ke sini, ya harusnya apa, bantu-bantu atau bagaimana gitu. Ya kendalanya begitu, kita jadinya kerjanya mencontohkan, cuman warga sendiri belum gitu. Berarti emang harus dicontohin terus ya. Kalau Mas Arif, apa nih kendala yang ada di lapangan nih? Ada nggak tantangan atau kendala lah? Dari sisi bersih-bersih kita juga nih di Jakarta itu kan udah ada petugas satu yang jelas itu bertentangan. Kenapa kita bertentangan? Kan udah ada yang bersih-bersih dan dia mendapatkan ya maaf tadi namanya kita iuran kebersihan yang dia dapat. Nah sedangkan kita menawarkan yang gratis gitu kan. Padahal di gratis di situ bukan mengandalkan kita, enggak, cuman harapannya mengajak lingkungan, mencontohkan ini loh kita mau bersih-bersih, harapannya ya gotong royong itu selalu hidup gitu. Oke. Enggak. Yang kesindir biasanya ininya yang Siapa biasa. itu? Kayak tadi kita Itu kan kayaknya mah oknum deh. iya yang kesindir itu. Yang maksudnya yang kita kadang naruh kotoran di karung kan berat gitu kan. Kendala yang di lapangan ada yang komplain gitu. Kalau bisa dibuang sekalian gitu, jangan ditaruh tong sampah. Oh gitu. Yang buang sampah itu tadi Berarti ada PR besar juga ya untuk pengelolaannya ya. Iya, pengelolaan. Setelah dikumpulin mau dikemana nih sampahnya? Kemanain, jangan Perlu ada pengembangan ya. Apakah dan nanti ya itu yang kemarin bahasanya ya udah saya ngaut berarti dipindahin kena uang cas bahasanya itulah ya. Ya tetap kita nggak kasih nggak apa-apa gitu. oke. Tapi kan minimal kita ke situ tuh niatnya baik lah ya kan, nggak yang minta ini dan itu dan segala macam. Termasuk konsumsi pun ya kita masih patungan masing-masing, Patungan, ya. nggak yang ngandelin keluarga RT apa gini gitu. Ke RT pun kita yang penting diizinin, nggak yang minta macam-macam gitu kan. Kan sudah diizinkan pejabat setempat ya. Sebenarnya sih aman aja sih, kita sudah bersama Pak RT lah gitu Ya ya. emang tujuan awal itu dimanapun kita berada tetap kita izin sama lingkungan gitu kan. Nggak asal naruh abrak-abrik gitu kan. Iya. Oke. Nah yang kedua kemarin pas bersih masjid lah ya. Masjid sendiri kan udah DKM. Akan ada DKM-nya. Nah kalau kata DKM mah iya saya senang-senang aja gitu Ya. kan. Nggak terbebani, jadi ringan kerjaan gitu kan, kerjanya DKM itu sendiri. Tapi lebih-lebih sih niatnya kita nggak masalah meringankan DKM itu sendiri atau gimana. Maksudnya itu cuman pengennya mencontohkan ke lingkungan itu sendiri kan. Ada teman kita juga yang dapat di masjid, ada yang segala macam gitu kan. Nah, kembali lagi ke yang olahraga kan kita namanya tanah
tanah kosong gitu kan. Fasum lah ya, Fasum. fasilitas umum. Kadang tempat-tempat tanah yang ibaratnya belum kepake gitu kan. Kita izin ke RT dulu gitu kan. Ini tempat bisa nggak kita pakai gitu kan. Iya, lahan kosong nih ceritanya nih. Lahan kosong. Fasilitas olahraga. Daripada diambil negara. Tapi nggak ada, mudah-mudahan nggak. Itu memberdayakan lahan kosong ya. Izin dulu kita kemarin sama RT-nya yang tadi RT berapa Mas? RT 7, RT 8, RW 5 itu yang udah kita contoh dibikin ya itu daripada mubazir kan gitu ya. Iya. Namanya di situ RT Pak Suryadi. Nah dulu kita pernah tinggal di situ. Bahkan saya itu bukan tinggal di situ, saya di RW sebelah gitu kan. Tapi dia mengizinkan gitu kan. Ya udahlah ya masih satu RW lah yang masih di situ ya. Masih di situ, cuman kita udah bukan warga dia, tapi dia membolehkan. Kadang kendala kan, bicara kendala tadi kita sering main ke situ karena kita udah benerin itu lapangan ya, sering main ke situ. Nah warga lain otomatis tanya, kamu tuh siapa gitu kan, bukan orang sini tapi sering ke sini gitu kan. Ya silakan kalau mau penjelasan ya ke RT gitu kan. Tapi kita itu untuk merangkul gitu, ayolah olahraga bareng-bareng bersama gitu kan. Intinya mah kita pengenalan aja dulu, biar bareng-bareng gitu kan. Dan kita menawarkan juga gitu kan. Ya tadi nggak balik ke tujuan lain, kita mau bersih-bersih bersama-sama silahkan gitu kan. Yang penting kita kenal-kenal dulu aja gitu. Ya ini baru perkumpulan tongkrongan yang asik nih ketimbang nongkrong-nongkrong gak jelas tadi ya gitu ya. Nah misalkan nih teman-teman berdua nih, seandainya contohnya dari salah satu contoh kegiatan tadi kan positif ya, bersih-bersih. Seandainya warga itu pada cuek atau enggak, tetap kayaknya belum ada yang mengikuti, teman-teman nggak respon lah. Teman-teman Mas Darling bertahan nggak nih, masih mau menjalankan kegiatan Mas Darlingnya nggak nih? Misalkan nih, Ya kalau atau memang akan istiqomah terus menjalankan misinya gitu. Jelas ya harapannya istiqomah, tapi kita harus mencari generasi penerus. Ya dalam arti tadi bukan perekrutan ya, bahasanya gini. Berarti kita salurkan dulu nih ke teman-teman terdekat, kan kita pasti tahu. Kalau ibaratnya kita yang nggak kenal kan bahasanya lu siapa gitu kan, lu ngapain gitu kan, pencitraan doang kah apa gimana ya. Kalau bicara pencitraan ya jelas pencitraan, karena kita tujuannya orang-orang itu agar tertarik kepada kegiatan ini gitu kan. Walaupun tidak harus kita mau kontak-kontakan dulu Mas Darling siapa, tapi lebih ke ininya tuh biar bareng-bareng bersih-bersihnya. Jadi gitu kan. menarik nih pencitraan, karena di luaran pada umumnya gitu ya, pencitraan itu konotasinya negatif. Padahal kan pencitraan itu mencitrakan, memproyeksikan sesuatu. Berarti kan pencitraan itu bisa hal positif, bisa negatif. Berarti kalau saya boleh saran, memang harus pencitraannya harus istiqomah, harus sering-sering pencitraan gitu ya. Nah selain berbicara pencitraan gitu ya, selain pencitraan dalam bentuk tindakan nyata, action langsung, gimana nih supaya pencitraannya itu diterima, direspon oleh masyarakat? Ada nggak trik-triknya nih? Gimana sih biar menarik gitu? Tadi masyarakatnya kurang respon, ketika ada yang mempertanyakan, kan memang PR-nya kita perlu sosialisasi terus, perlu pencitraan. Kalau misalkan boleh ditanya pencitraan yang positif, apa nih daya tariknya supaya masyarakatnya tertarik dan mendukung lah? Ada nggak terpikirkan nggak ke arah sana? Seperti apa nih bentuk ajakannya selain tindakan nyata? Juga pastinya ada satu komunikasi gitu ya, ada satu ajakan, entah itu komunikasi atau edukasi ke masyarakat supaya ada pencerahan lah gitu. Kira-kira dari seperti apa nih dari Mas SK? ya harusnya emang ada, cuman kemarin ya emang salah kita gitu kan, belum ada sosialisasi ke warganya. Karena apa yang kita sosialisasikan izinnya ke RT-nya dulu. RT, ya. Sedangkan warganya mungkin pendapat saya, warganya mau ikut juga bingung gitu kan, takut nggak boleh apa bagaimana gitu kan. Apalagi kita pakai seragam. Harusnya udah mantap ya. Ya emang harusnya tadi sosialisasikan dulu ke warga-warganya. Karena apa, kalau kita lihat di lingkungan, kalau RT-nya yang memerintahkan ayo ada kerja bakti, udah ikut gitu. Ya tadi mungkin kurangnya komunikasi kita, pencerahan ke masyarakat belum maksimal, jadinya mungkin ya begitu. Warga-warga yang melihat kurangnya komunikasi kayak. Berarti salah satu evaluasinya. Nah, iya. Berarti tinggal PR-nya komunikasi ke masyarakatnya. Jadi selain kegiatan-kegiatan tadi juga dibarengi sama ada semacam penyuluhan lah, atau semacam edukasi. Kan
misalkan marketing atau motivator gitu. Kalau menurut Mas Arif bukan? Nah, yang bikin apa ya menariknya sendiri itu kita itu tinggalnya beda-beda tempat, Beda beda-beda tempat, ya. RT, beda-beda RW. Nah, salah satunya ya kayak misalkan saya tinggalnya di RT sekian, RW sekian. Nah, berarti saya minimal itu harus pendekatan ke warga lingkungan itu harus ekstra gitu. Dalam arti itu ya tadi misalkan dari sisi religi minimal itu kita sholat berjamaah gitu Wah, kan, biar cakep dikenal itu, gitu iya. kan. Dalam arti dikenal, kalau misalnya dikenal lama lingkungan kan muka tuh nggak asing ya. Iya. Tuh dia ngapain ya bahasanya dia mau ngomong A dan B dan nyampe seterusnya gitu kan, kita nggak gamam gitu kan, dalam arti nggak gamam nggak ragu-ragu gitu kan. Mengajak edukasi pun nggak minimal tadi selain RT ya di masyarakat muka kita dikenal gitu kan. Ibaratnya kita sering nongol di satu Ah, sholat berjamaah itu otomatis lebih biasa dia main Ya, jamaah suka sholat kan gitu ya. gitu kan. Betul, Selain betul. itu juga budaya-budaya yang mereka misalkan kayak kemarin ada lomba 17-an gitu kan ya kita nongol gitu kan. Oke. Kita nongol maupun anak kita, istri kita gitu kan. Nah, Nggak yang betul. bergerak tuh bukan kita, hanya kita gitu kan. Betul. Berarti keluarga dikasih tahu gitu kan. Ini ada apa ya? Ada program begini loh gitu kan. Harusnya kita ya jangan eksklusif gitu lah. Apa namanya? Inklusif ya. Ya, Eksklusif atau inklusif? eksklusif. Nah. Eksklusif kan kalau eksklusif itu cenderung ke apa terbatas ya. Terbatas ya kan. Individual, Yang individual ini, lah, ya. ya kan. Minimal itu kita sama warga dikenal lah ya. Bukan arti dikenal di Solo di sini tuh lu siapanya enggak gitu kan. Tapi minimal kenal muka gitu kan. Jadi kita kalau mengajak-ajak itu agak enak gitu kan. Agak yang kaku-kaku banget gitu. Keren, luar biasa ya. Mas-mas yang sangat disayangi oleh masyarakat dan lingkungan gitu ya. Tadi kita sudah cerita secara gamblang walaupun secara umum terkait visi misi tujuan gitu ya. Mas Daring mau dibawa kemana, Mas Daring buat apa. Kalau saya boleh tanya ke Mas SK, apa sih yang Mas SK harapkan secara pribadi ya di Mas Darling ini? Mas SK ini mau apa di Mas Darling ini? Yang diharapkan secara pribadi apa menurut Mas SK? Harus menurut saya dulu nih. Ya, boleh. Mas Arif Apa dulu, silakan Mas. barangkali mau berpikir dulu, Mas Arif dulu boleh deh, Mas Arif dulu. Ya terbentuknya dari Mas Darling kan bareng-bareng lah ya. Oke. Tapi kalau menurut saya pribadi misi dan misinya udah pasti sih. Emang ya bukan bahasa pencetus gitu kan, karena tadi bareng-bareng gitu kan. Oke. Kalau dari saya pribadi ya jelas untuk kemaslahatan bareng-bareng lah ya. Kemaslahatan kalau bicara umat kan berarti banyak. Kalau bicara lingkungan yang Kemaslahatan ya. kemaslahatan, yang pasti kemaslahatan. Karena kalau saya pribadi itu nggak mengharap apa-apa gitu. Luar Nggak biasa. mengharap apa-apa ya tadi. Berarti tulus gitu ya. Terus nggak ada yang namanya gua kasih upah dah, nih buat lu upahnya begini enggak. Gak mau nyalon kan? Nah itu salah satu dari penilaian masyarakat gitu kan. Oke. Kita udah ada seragam gitu kan pasti apa dia mau nyalon RT kek, Oke. mau nyalon RW apa mau bahannya lebih tinggi ya kan nyalon dari DPR gitu kan, Betul, lebih betul. viral gitu kan. Betul. Tapi enggak Bukan pencitraan. Bukan. Tapi pencitraannya kita itu kemasyarakatan biar ke masyarakat itu lebih ya itu gua ikut gitu kan. Oke. Tapi ya yang berat itu kita nggak ada upah gitu kan. Nggak ada upaya, tapi tetap dengan tulus, ikhlas mau harus konsisten dan istiqomah. Harusnya mah konsisten dan istiqomah karena itu untuk mengajak ke masyarakat lain gitu kan. Oke, luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong tadi Mas Arif bilang kemaslahatan katanya. Menurut Mas Arif sendiri apa sih makna kemaslahatan itu? Yang pasti yang kemaslahatan itu ya kalau dari sisi religi ya berarti ya untuk berguna untuk semua orang gitu kan, bukan untuk pribadi masing-masing, yang bermanfaat ke orang banyak gitu kan. Namanya bermanfaat orang ya contoh misalkan ada sebuah pohon ataupun ranting ya kan di tengah-tengah jalan kita pinggirin itu kan jadi ibadah sendiri Oke, gitu itu kan. ada di hadis Rasulnya Ya kan. Itu skup kecil gitu kan, apalagi kalau bareng-bareng bersih-bersih got dan segala macamnya gitu kan. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang Mas SK nih, tapi sebelum dijawab seruput dulu kopinya. Seruput dulu. Silakan tadi seruput kopinya. Kopinya jadi agar. Oke, nyambung nih. Pengen tahu jawaban Mas SK. Secara pribadi apa sih? Tadi kan visi misi tujuan umumnya sudah. Tapi kira-kira secara pribadi Mas SK apa nih yang mau dituju dari Mas Darling ini atau harapannya lah? Mau ngapain di Mas Darling itu? Kalau pribadi sih saya menilai dari segi agama gitu kan bahwa Allah sendiri menyukai kebersihan gitu.
Oke, kebersihan sebagian daripada iman kan gitu katanya ya. Anatufatul iman. Oke, anu patuzil minal iman ya. Allah sendiri menyukai Pak kebersihan. Ustadz juga. Iya, makanya kita apa ya? Saya pribadi menilai bahwa Mas Daring ini adalah salah satu wadah gitu kan, Oke. untuk kita bersama-sama mengembangkan bahwa ibadah itu bukan hanya ya tadi 5 waktu, ternyata kalau kita mencakupnya ibadah itu luas gitu kan. Betul. Ada hablum minallah, hablum minan-nas gitu. Jadi seimbang ya. Iya, jadi Dunia seimbang. akhiratnya. Ya kebanyakan kita kan ya maaf nih gitu, hablum minallahnya baik sama sesama manusia kadang kurang baik gitu. Betul sekali Bu. Nah, Dan yang yang hari ini. menurut saya ya sebagian dari ibadah gitu, Sebagian dari ibadah. kita menjalankan Mas Daring ini. Jadi aktivitas di Mas Daring sendiri menurut Mas SK bagian dari ibadah. Nah, Oh itu bagian cakep tuh. ibadah. Setuju banget ya Mas Arif ya? Setuju banget. Setuju ya. Karena kan ibadah itu nggak hanya sebatas ritual. Nah. Contoh kalau di Islam yang 5 waktunya saja. Nah. Tapi ketika berakhlak baik, berbuat baik di lingkungan itu juga bagian dari ibadah. Ibadah. Kan? Mengajak kebaikan kan bagian dari ibadah ya, sepakat ya. Kadang-kadang sering kita lupakan bahwasanya kegiatan sehari-hari kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kan bisa bernilai ibadah ya. Setuju ya? Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kan tadi bisa dikatakan Mas Darling itu betul nggak kalau saya katakan aktivis lingkungan lah kurang lebih gitu ya? Nah, kira-kira nih, menurut Mas SK dan Mas Arif, apa sih kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh aktivis lingkungan di luar sana gitu ya, terkait aktivis di lingkungannya itu sendiri? Gitu. Apa nih kira-kira? Kan karena kan bicara Mas Darling banyak juga di tempat di komunitas lain atau di organisasi lain aktivis lingkungan pun banyak kan ya. Nah, menurut Mas Eka dan Mas Arif, kira-kira apa nih kesalahan terbesar mereka tuh di dalam hal aktivis lingkungannya tuh? Saya jawabin ya. Boleh ya Mas Arif dulu? Bukan istilahnya, kita bukan mengkotak-kotakan ataupun apa yang membeda-bedakan Ya pendapat lah kalau boleh dievaluasi kalau gitu. boleh Yang dievaluasi, kurang ya. apa sih di aktivis lingkungan yang Biasanya lain itu gitu? di aktivis lingkungan lain itu dia hanya mencakup grupnya mereka masing-masing ataupun sebuah kelompok. Berarti Nah, eksklusif tadi gitu ya, Ah. eksklusif ya. Kalau di Mas Darling itu mengajak, bahasanya kita untuk siapa aja boleh masuk gitu kan, tanpa terlepas dari kita Mas Darling ataupun siapapun. Bahkan kita tujuan kita itu mengajak masyarakat gitu kan. Kalaupun dia melihat kita bekerja sekedar bersih-bersih, ya silakan ikut boleh gitu kan. Luar biasa, lebih terbuka gitu ya. Lebih terbuka. Buat semua kalangan. Buat semua kalangan, tua, muda. Oke. Ya bahkan tadi tidak melihat apa ya, kasta lah bahasanya. Kasta. Kasta sama tadi tidak jauh namanya rasis gitu kan. Kasta rendah, kasta menengah, kasta atas ya. Ya terserah silakan gitu kan, nggak ngelihat dari suku mana aja gitu kan. Bahkan mungkin tadi bicara misalkan agama gitu, Oke. ya kita nggak menutup kemungkinan gitu kan, dari agama yang di Indonesia ada, gimana kan, terserah lah ya. Kalaupun ada yang mau gabung silakan. Oke. Tadi bicara apa? Semua kasta, semua kalangan juga ya. Kalangan anak-anak, dewasa gitu ya. Sampai nenek kakek-kakek pun gitu ya. Kalau orang pun masih Gitu ya. bisa, kalaupun masih Iya, bisa, iya. Oke. memungkinkan bisa silakan. Oke. Nah, kalau menurut Mas SK nih, apa nih kesalahan terbesar para aktivis lingkungan di luar sana selain Mas Daring ya? Ini kita nggak menjustifikasi ya, tapi ya boleh dikatakan ibaratnya kalau udah dievaluasi, apa sih kesalahan teman-teman tadi yang aktivis lainnya? Tadi kan kalau Mas Arif menjawab, mereka lebih fokus ke komunitasnya aja gitu ya. Gitu. Menurut, tapi benar sih terbukti. Buktinya gerakan kebersihan tetap aja lingkungan belum bersih gitu ya. Karena belum mengajak kepada masyarakatnya gitu. Menurut Mas SK Kayaknya sama deh. sama ya, idem idem gitu ya. Ya mungkin yang di lapangan ya kebanyakan begitu. Terus kurangnya sosialisasi ke masyarakat ya. Nah itu tuh kurang sosialisasi ya. Iya, kadang kita menganggap bahwa kelompoknya ya yang mau apa tadi mau bersih lingkungan saja gitu. Ternyata kalau kita sering sosialisasi ke warga, sebenarnya dia mau gitu. Kadang kita hanya beranggapan bahwa Saya saja nih, tim saya aja atau grup saya saja gitu. Berarti ajakannya yang kurang gitu ya. Ajakannya kurang. Sosialisasinya. Nah oke. Terus kira-kira nih apa sih yang membedakan Mas Darling dibanding Mas Darling lainnya lah? Kan tentunya Mas Darling ini punya satu keistimewaan ya, punya satu kelebihan lah kalau boleh
kalau boleh kita tonjolkan lah istimewanya yang membedakan Mas Darling ini dibanding aktivis lingkungan lainnya. Apa nih keistimewaannya nih? Silakan Mas Eka, Mas Arif dulu nih. Mas Arif dulu deh. Mas Arif silakan. Mas Eka sambil nyuput lagi. Kayaknya kedinginan nih. Iya iya. Yang membedakan Mas Darling dengan Mas Darling yang lain yang tentang masalah kebersihan lingkungan ya tadi, kalau di Mas Darling di kita itu lebih ke kemaslahatan Kemaslahatan. orang banyak gitu Nah, kan, itu dia. umum gitu kan. Satu lebih kemaslahatan orang banyak itu istimewanya ya. Itu Terus? udah prinsip gitu, udah prinsip. Kalau udah prinsip kan berarti mau anggota ini setuju mau nggak setuju ya udah, itu prinsipnya untuk kemaslahatan orang banyak. Dan yang satu yang kedua, kita nggak boleh yaitu tadi ada embel-embel gitu kan. Bahasanya embel-embel ya ada tujuan masing-masing gitu kan. Ya tujuan masing-masing namanya anggota pasti punya gitu Pasti kan. ada tujuan. Tapi dikerucutkan itu lebih tidak mengharap yang namanya imbalan. Oke. Kalaupun ada yang ngasih ya untuk fasilitas dibalikin lagi untuk kepentingan Mas Darling itu sendiri, tidak untuk pribadi gitu kan. Bahkan mungkin kita bisa mengeluarkan tadi biaya dan segala macamnya ya dari kantong masing-masing. Oke. Kalaupun ada dukungan dari orang lain ya silahkan gitu kan. Tidak menutup kemungkinan oh ya udah saya tapi dibalikin lagi untuk kepentingan Mas Darling itu sendiri. Tapi kalau saya pribadi optimis ya, biasanya ketika menjalankan kegiatan positif di masyarakat itu dengan sendirinya ketika didukung dan mereka merasakan dampaknya, dengan sendirinya mereka akan memberikan. Entah tiba-tiba di kegiatan itu dikasih konsumsi, ada yang nyumbang gitu. Iya. Faktanya kayak gitu ya. Saya pernah lihat di lingkungan saya tuh ada aktivitas operasi semut kalau zaman dulu tuh, tiba-tiba masyarakat nyumbang air Ya. 1 dus, nyumbang makanan dan Udah, seterusnya. ya, Pasti itu, gitu ya. itu udah berjalan. Ya contoh dari RT sendiri ya kan, karena kita izinnya dari RT, karena dia ya udah nih kasih air 2 dus atau 1 dus. Pasti ada aja gitu Pasti ya, ada. dukungan-dukungan bentuk Ada. materi atau non materi pasti ada aja. Nah Mas SK, apa yang menurut Mas SK istimewanya Mas Darling atau kelebihan lah dibanding yang lain? Tadi kan kemaslahatan ya, lebih untuk orang banyak. Kalau Mas SK apa nih? Kayaknya udah jauh juga nih. Oh saya hidup lagi ya, sama udah mewakili berarti. Iya iya iya. Kalau menurut saya ya tadi kita terbuka untuk umum ya. Oke. Jadi kalau siapa saja yang mempunyai keinginan atau anak muda ingin bergabung ya silahkan, kita nggak apa terbuka lah intinya, nggak khusus pendatang doang, nggak, intinya untuk umum. Semua kalangan tadi Semua ya. kalangan tadi. Ya mungkin itu dari saya. Oke, luar biasa ya. Nah, ini terakhir nih sebagai pertanyaan penutup ya, kesimpulan. Apa nih harapan terbesar teman-teman Mas Darling, harapan terbesar Mas Darling untuk generasi muda mendatang terkait isu lingkungan ini? Siapa yang menjawab dulu? Siapa? Mas Arif dulu. Bicara tadi masalah kita kan namanya hidup di dunia ya kan, bicaranya hidup dunia itu kan harus menjaga alam itu nggak terlepas dari kehidupan manusia gitu kan. Jadi kita mau menunjukkan ke bahwa ke generasi penerus itu menjaga alam itu jangan dijadikan sebagai beban gitu kan, tapi tanggung jawab bersama gitu kan. Entah ada perintah ataupun nggak ada perintah gitu. Dalam arti perintah di sini ya misalkan dari presiden nih jaga bersih-bersih apa jaga lingkungan itu enggak ada itu, tapi lebih ke kesadaran masing-masing gitu kan. Tapi kalau secara individu itu bisa sadar bahwa kebersihan itu penting, kita nggak usah nunggu perintah kan, ataupun ada kelompok ataupun nggak ada kelompok dia bergerak gitu kan. Oh melihat misalkan tadi ada kotoran apa, ada bersih-bersih apa, ya lebih ke zaman orang dulu itu gotong royong gitu kan, tanpa ada pamrih dan riak segala macamnya gitu kan, tanpa ada embel-embel gitu. Oke, keren, Gitu. keren sekali. Nah, Mas SK, apa harapan Mas SK untuk generasi mendatang yang terkait isu lingkungan ini? Harapannya ya bahwa bumi yang kita bumi yang kita injak itu ya, pijak langit sebagai atapnya. Berarti kita kemana-mana ya memang alam itu ya sangat dibutuhkan, bahwa kita sendiri itu hidup berdampingan dengan alam. Nah, harapan saya ya generasi bisa menyadari kesadaran bahwa kebersihan lingkungan jangan menjadikan beban. Memang harus saling menyadari bahwa kembali ke kita. Kalau kita lingkungannya bersih kan enaknya kita juga gitu. Jadi ya intinya kita nggak bisa jauh dari alam.
Itu yang nggak bisa jauh dari alam. Nah itu harus dipahamkan generasi eh, sekarang gitu, bahwa alam itu ya penting kita lestarikan. Kalau memang kalau nggak ada wacana atau nggak ada sosialisasi ke anak-anak muda sekarang, ya cuek anak muda sekarang gitu. Kenapa? Anak muda sekarang ya tadi Gen Z gitu kan. Gen Z, ya. Buru-buru mikirin alam, kadang mikirin dirinya sendiri juga kadang Hmm. nggak dipikirin gitu kan. Betul. Ya itu mungkin harapan anak-anak Mas Darling, ya itu biar Peduli lingkungan ya. peduli lingkungan. Oke, terima kasih nih teman-teman Mas Darling, keren-keren nih, luar biasa ya. Semoga Mas Darling tetap menebarkan kebaikan, melaksanakan kegiatan-kegiatan positif ya, dan yang pasti tetap semangat dan terus istiqomah ya. Mudah-mudahan semakin besar nih Mas Darling ya di masyarakat ini. Oke, demikian sahabat-sahabat Jendela Kaunan, ngobrolan kita kali ini bersama teman-teman Mas Darling. Terima kasih nih Mas Arif untuk hadirnya ini. Terima kasih. Sukses terus ya. Semoga sehat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas SK. Ya. Sukses selalu ya. Kami Demikian sahabat-sahabat Jendela Kaunan. Ketemu lagi di episode berikutnya di Jendela Kaunan.